Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kita memasuki sesi kelima dari perkuliahan manajemen pemasaran. Di minggu lalu, sudah saya share untuk materi mengenai bauran pemasaran yang pertama, yaitu produk, namun belum saya berikan penjelasan. Nah, di minggu ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai bauran pemasaran yang pertama yaitu produk. Nah, produk ini sendiri dapat kita klasifikasikan menjadi dua garis besar. Yang pertama pasti barang dan yang kedua adalah jasa. Oke. Definisi produk. Nah, produk dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang ditawarkan oleh produsen ke pasar atau ke konsumen dengan tujuan untuk dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Jadi tujuan dari produsen menciptakan suatu produk adalah pastinya adalah untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau kebutuhan konsumen. Tadi produk dapat diklasifikasikan menjadi barang dan jasa. Udah jelas ya, kita dapat membedakan kalau barang yang paling utama, yang kelihatan banget, barang itu bisa dilihat, ada wujudnya, bisa dipegang, diraba, dirasa. Nah, sementara kalau jasa itu tidak ada wujudnya. Jasa secara definisi merupakan segala aktivitas, jadi dia lebih kepada proses, aktivitas atau manfaat yang dapat ditawarkan oleh suatu kelompok pada yang lainnya, yang pada dasarnya tidak nyata dan tidak berakibat pada kepemilikan apapun. Jadi di garis bawahi, ketika kita melakukan konsumsi jasa, maka tidak ada perpindahan hak kepemilikan. Nah, untuk produk ini sendiri dapat diklasifikasikan lagi menjadi 3 macam. Ada yang wujudnya barang dengan wujud murni, ada yang wujudnya jasa murni, lalu ada yang terakhir adalah gabungan dari keduanya. Dia barang juga, tapi dia jasa juga. Kalau untuk barang yang berwujud murni, ya seperti biasa yang kita gunakan dalam aktivitas sehari-hari yang paling utama. Ketika kita bangun pagi, mandi, kita pakai sabun, kita pakai sampo, jangan lupa sikat gigi, pakai pasta gigi juga. Nah, untuk barang berwujud murni ini umumnya adalah produk convenience goods yang kita gunakan dalam aktivitas kita sehari-hari dari pagi sampai malam. Yang paling umumnya itu yang digunakan untuk mandi, untuk masak. Di sini ada sabun, pasta gigi, minyak goreng, rokok. Ini termasuk dalam kategori produk dalam bentuk barang berwujud murni. Nah, sementara untuk jasa murni, untuk jasa yang berwujud murni itu bisa kita temui pada servis komputer, servis HP, servis mobil. Jadi untuk servis komputer, HP, dan mobil ini kan sebenarnya kan nggak ada gimana ya, nggak ada perpindahan kepemilikan, tapi ketika HP kita diservis, komputer diservis, mobil diservis, itu ada perubahan yang awalnya bermasalah, setelah diservis dia jadi bagus lagi. Jadi tidak ada pemindahan hak kepemilikan dalam proses servis komputer, HP, dan mobil, tapi secara tidak langsung ada outputnya. Outputnya adalah setelah diservis, barang yang kita servis menjadi lebih baik atau nggak rusak lagi. Memang ada perubahan, pasti kalau diservis ada yang diganti ya komponen-komponen tertentu. Namun untuk servis ini termasuk dalam kriteria jasa murni. Nah, lalu yang ketiga, klasifikasi produk yang ketiga yaitu produk yang sifatnya hybrid. Jadi barang berwujud dan jasa dengan porsi yang sama. Untuk contoh dari bentuk hybrid ini, campuran dari barang dan jasa, ini bisa kita temui paling utama itu, paling sering kita temui itu di restoran. Gabungan dari keduanya ya, di satu sisi ketika kita makan di restoran, kita mendapatkan pelayanan dari pelayannya. Nah, di sisi lain kita juga disuguhkan makanan. Nah, makanan ini yang termasuk dalam produk yang ditawarkan. Makanya untuk makan di restoran itu termasuk dalam bentuk hybrid dari campuran produk dan jasa. Ada makanan yang kita makan, wujudnya ada. Lalu jasa penerbangan juga termasuk dalam bentuk
hybrid, ada jasa, ada produk. Sering juga kan kalau sekarang kayaknya udah jarang ya, kalau di pesawat itu ada juga yang jualan. Kadang juga makanannya juga bisa kita beli. Kalau untuk maskapai yang tidak menyediakan makanan gratis, dia menyediakan makanan untuk dibeli. Oh, dulu ada jasa belanja di Sky di atas langit ya. Kalau sekarang kayaknya semenjak pandemi itu udah jarang ditemukan. Jadi jasa penerbangan itu merupakan bentuk dari campuran produk dan jasa. Jadi di satu sisi jasanya merupakan jasa penerbangan, perpindahan kita dari satu daerah ke daerah lain. Nah, produknya ini nanti bisa berupa makanan, minuman, ataupun barang-barang yang ditawarkan dalam perjalanan kita berpindah tempat. Oke, lalu juga dealer motor ya, termasuk campuran dari jasa dan barang. Jasa dan barang. Kalau dealernya ya, karena selain menawarkan servis mobil, servis motor yang merupakan wujud dari jasa murni, di dealer juga ada penjualan motor, penjualan mobil. Jadi kalau kita berbicara mengenai gabungan, dealer motor dan mobil merupakan gabungan dari produk dan jasa. Karena dia menawarkan penjualan, ada perpindahan kepemilikan ya, kalau kita jual mobil, jual motor, tapi di sisi lain dealer motor juga menawarkan jasa servis, jasa perbaikan. Nah, jasanya ini yang merupakan campuran antara barang dan servis tadi. Oke. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai tingkatan produk. Nah, jadi secara tingkatannya, produk ini dapat kita bedakan menjadi 5 item. Yang pertama yang paling inti itu adalah core benefit. Yang paling utama itu adalah core benefit, produk intinya. Lalu yang kedua itu ada basic produk atau produk dasar. Lalu yang ketiga ada expected produk, produk yang diharapkan, ada augmented produk, dan yang paling di luar ini, yang paling luar ini merupakan potensial produk. Nah, gimana cara kita membedakannya? Apa sih perbedaannya ini? Nah, tingkatan produk ini dibedakan berdasarkan kebutuhan konsumen. Oke. Saya berikan contoh ya, ini merupakan core benefit atau produk utama. Jadi inti di sini adalah jasa penginapan atau hotel yang dicontohkan. Jadi berdasarkan kebutuhan konsumen, core benefit utama dari jasa penginapan itu adalah bahwa tamu yang datang memesan kamar itu tujuan utamanya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk istirahat atau untuk tidur. Jadi yang paling utama dari sebuah core benefit dari sebuah produk maupun jasa yang ditawarkan oleh produsen itu merupakan intinya. Kalau kita berbicara mengenai penginapan, maka core benefitnya adalah tamu itu datang ke hotel untuk tidur, untuk istirahat. Jadi dia tidak mengharapkan apa-apa selain tidur, punya ruang yang nyaman untuk tidur. Nah, itu merupakan core benefit dari produk utama dari sebuah penginapan. Lalu tingkatan yang kedua, jadi di sini pada core benefit ini konsumen lebih mementingkan manfaatnya, bisa dilihat di sini ya. Jadi manfaatnya yang diinginkan. Penginapan ya untuk tidur. Oke. Lalu yang kedua, kita masuk pada yang kedua, yaitu basic produk, tingkatan basic produk. Ini kita mulai dari yang paling dasar ya. Oke, basic produk ini merupakan produk dasar. Nah, ketika kita berbicara mengenai penginapan tadi atau hotel tadi, manfaat yang diinginkan pastinya kan ingin tidur. Nah, tapi di satu sisi, ketika sudah mendapatkan kenyamanan untuk tidur, konsumen mulai berharap lebih naik ke tingkatan selanjutnya, yaitu keinginan untuk mendapatkan produk dasar. Jadi tadi udah ada tempat untuk tidur. Nah, yang diinginkan selanjutnya tempat tidurnya harus punya kamar mandi yang layak, kamar mandi dalam. Banyak juga ya sekarang penginapan yang murah. Kalau kalian hobi traveling, saya nggak tahu di Jambi mungkin ada ya. Nah, kalau misalnya kita pengen penginapan yang murah, harganya murah banget. Tapi ternyata
kita bisa istirahat dengan nyaman, tapi ternyata kamar mandinya itu gabung bersama, kamar mandinya bersama. Nah, jadi basis produk dasar ini ketika kita mengharapkan untuk tidur, kita juga mengharapkan bahwa ada fasilitas kita untuk mandi, dan fasilitas mandinya ini nggak bercampur dengan orang lain. Ini merupakan pembahasan dari tingkat produk yang kedua, yaitu mengenai basis produk atau manfaat dasar. Sama lah seperti rumah ya, tujuan dibangun rumah kan untuk istirahat, tapi kan ada tambah-tambahannya, kamar mandi di dalam kamar, seperti itu. Lalu ini juga basis produk ini juga bisa mengacu kepada lokasi penginapannya. Oke, kalau bisa lokasi penginapannya ini yang gampang untuk diakses, yang gampang untuk kita memudahkan akses kita untuk ke kota atau kepada tempat wisata seperti itu ya. Itu merupakan tingkatan produk dalam contoh jasa penginapan. Tadi udah dibahas mengenai core benefit, lalu ini ada basis produk. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tingkatan produk yang ketiga, yaitu expected produk atau produk yang diharapkan. Dalam contoh jasa penginapan atau hotel tadi, expected produk yang diharapkan tentu saja tadi udah ada tempat tidur, udah ada kamar untuk istirahat, ada kamar mandi dalam. Nah, tentunya nanti setelah semua item tadi yang inti core benefit udah terpenuhi, basicnya udah terpenuhi, tentu saja nantinya konsumen akan menginginkan naik lagi nih keinginannya. Oh, yang tadi item tadi udah terpenuhi. Selanjutnya tentu saja dia akan mengharapkan tempat kamar hotelnya itu bersih, terus handuknya juga dapatnya yang bersih. Ya, tadi ada kemudahan akses lokasi, terus juga akses parkir. Jadi kita nggak perlu, ada banyak sekarang hotel-hotel atau penginapan yang tempatnya itu di gang sempit ya. Apalagi kalau kita ke kota-kota besar, banyak sekali penginapan murah. Kalau mau yang penginapan murah, tapi ternyata lokasinya di dalam lorong. Jadi untuk hal-hal seperti itu, tadi mengharapkan tempat tidurnya bersih, spraynya diganti setiap hari, dapat handuk yang bersih, lalu ada akses lokasi dan akses parkir yang gampang, ini termasuk dalam tingkatan produk atau dalam kriteria expected produk, itu produk yang diharapkan. Lalu yang keempat, ini adalah tingkat yang keempat, yaitu merupakan augmented produk atau produk yang ditingkatkan atau tambahan. Ternyata setelah ketiga item tadi dari core benefit, basic, expected sudah terpenuhi, nah ada tingkatan konsumen yang selanjutnya yaitu udah dapat kamar tadi kan, udah dapat kamar mandi dalam, lalu sudah dapat fasilitas tempat tidurnya bersih, spraynya diganti, dapat handuk yang bersih, akses parkirnya gampang, akses lokasi dari hotel ke mana-mana lancar. Nah, selanjutnya ini lanjut kepada tambahan atau produk yang ditingkatkan. Misalnya tadi di kamarnya tadi itu ada televisi, tapi ada fasilitas tambahannya, itu TV-nya, televisinya itu bisa Netflix atau bisa sambil YouTube. Nah, itu kan merupakan tambahan lagi ya, augmented. Jadi dia tambahan. Produk yang tidak sesuai dengan standar tapi ada tambahannya. Oke, tadi ketika kita berbicara mengenai core benefit, basic dan expected, itu kita masih bahas mengenai penginapan di dalam kamarnya aja, sebatas tempat untuk kita tidur aja. Tapi ketika kita membahas mengenai augmented produk, itu kita membahas mengenai fasilitas-fasilitas lain yang diberikan oleh penginapan atau hotel tempat kita menginap. Jadi kita mulai dari dalam kamar. Ternyata di dalam kamarnya itu ada TV, TV-nya TV kabel. Terus bisa Netflix, bisa YouTube. Nah, itu merupakan tambahan. Lalu ternyata ada gym, ada fasilitas gymnya, ada fasilitas swimming poolnya, free breakfast. Nah, bahkan beberapa ada yang menyediakan akses untuk free laundry. Nah, kalau nggak salah sekarang udah banyak juga seperti itu ya. Selain free breakfast, mereka juga kasih
free laundry. Itu merupakan produk tambahan. Ketika kita membahas mengenai expected produk, maka itu lebih kepada pelengkap. Pelengkap ya, menciptakan yang namanya kepuasan. Jadi kalau tadi core benefit itu lebih fokus kepada manfaat utamanya, manfaat utama dari penginapan hotel adalah untuk istirahat. Nah, kalau produk generik ini tadi kepada fungsinya. Lalu expected tadi ini kepada kelayakannya. Dan ini augmented lebih kepada kepuasan. Sebenarnya dengan tersedianya core benefit, basic produk, dan expected produk, ini udah tercipta kenyamanan. Tapi ketika ada augmented, ada tambahan, maka terciptalah kepuasan. Ada suatu nilai. Bukan berarti kalau misalnya hotel atau penginapan yang nggak menyediakan ini itu nggak membuat konsumen puas ya, tapi ini merupakan suatu tambahan yang bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi faktor dan nilai plus lah. Oke, yang terakhir merupakan potensial produk. Potensial produk ini, kalau kita lihat di sini itu merupakan masa depan, future. Jadi ini merupakan nilai tambah plus dari suatu layanan maupun dari suatu produk. Kita tadi berbicara mengenai hotel atau penginapan. Jadi potensial produk ini sebenarnya bukanlah hal yang penting amat bagi orang-orang tertentu, tapi bagi orang-orang yang memang middle to high, dia akan mencari ini potensial produk. Jadi tadi kamarnya hotelnya udah bagus, fasilitasnya lengkap, bisa Netflix, bisa YouTube, bisa laundry gratis, dapat makanan gratis. Mereka akan lebih merasa terpuaskan jika ternyata artistik kamar atau desain kamar atau desain hotelnya ini Instagramable. Pola hidup sekarang, kalau apa-apa kita makan misalnya, makan di restoran, di foto untuk kebutuhan posting. Nah, sama seperti ini untuk jasa penginapan, potensial produknya itu adalah nilai di mana kita bisa posting. Jadi ada di luar jasa penginapan tadi, kita juga bisa untuk terpenuhi lah kebutuhan kita untuk posting-posting. Jadi ini sebenarnya untuk beberapa orang tidak penting, tapi untuk kalangan tertentu hal ini tuh penting, bisa posting, Instagramable. Lalu diharapkan bahwa semua kamar ini punya fasilitas suite, tapi jarang ya kita temuin. Tentunya klasifikasi harga kamar kalau di hotel tuh udah sesuai lah, karena harga nggak bohong. Oke. Nah, ini merupakan contoh dari tingkatan produk. Jadi nanti saya harap kalian bisa mengklasifikasikan, tadi kan udah saya berikan contoh pada jasa penginapan atau hotel, nah saya harap kalian bisa mengklasifikasikannya pada produk maupun jasa yang lain, yang mana yang core benefit-nya, yang mana yang basic produknya, yang mana yang expected, augmented, dan potensial. Nah, potensial produk ini juga kalau misalnya kita sering juga ya dapat kayak loyalty member gitu. Nah, potensial produk ini, loyalty member ini merupakan salah satu bentuk dari potensial produk. Jadi dia udah level atas untuk pelanggan yang supaya mereka mau datang lagi. Ini yang ditawarkan bisa berupa membership, entah itu membership gymnya atau membership hotelnya, dapat potongan harga kalau member. Nah, seperti itu ya, itu merupakan potensial produk. Sebenarnya hierarki produk ini dapat kita bedakan menjadi yang pertama adalah kelompok kebutuhan. Nah, contohnya ini kita masih membahas mengenai penginapan atau rumah. Kelompok kebutuhan manusia yang paling umum itu adalah rasa aman, gimana supaya merasa aman, bebas dari gangguan panas, hujan, dari gangguan binatang buas, dari gangguan orang jahat. Nah, itu merupakan kelompok kebutuhan akan rasa aman. Kelompok kebutuhan akan rasa aman, nyaman. Nah, kelompok produknya, gimana caranya supaya kita merasa
nyaman, aman, bisa berteduh dari panas, dari hujan, dari orang-orang jahat. Nah, tentunya kita harus punya yang namanya produknya apa aja, rumah, tabungan, asuransi. Nah, kelas produknya nanti bisa diklasifikasikan, jadi kita mau pilih tinggal di mana, mau di perumahan atau di apartemen. Oke. Lalu merek produknya ini produknya mau apa? Mau yang gimana rumahnya? Mau rumah yang subsidi atau rumah yang komersil? Jadi kan KPR itu ada dua ya. Ada yang subsidi, ada yang komersil. Kalau subsidi ya seperti biasa RSSS, rumah sangat sempit sekali. Nah, kalau misalnya yang non subsidi atau komersil biasanya tipenya lebih besar, lalu luas tanahnya lebih besar juga. Jadi ini dapat kita bedakan jadi kelompok kebutuhan yang paling dasar, lalu makin ke ujung, makin kerucut, jadi kelompok produk berupa rumah, tabungan, asuransi, lalu nanti dia juga mengerucut ke kelas produk, mau pilih apartemen atau perumahan, terus sudah dipilih, ternyata memilih perumahan, ini produknya berupa rumah real estate, tipe produknya tadi diambil subsidi ya, minimalis. Nah, merek produknya ini lebih spesifik, mau ke tadi kita pilih perumahan, mau perumahannya perumahan apa? Apakah mau ke Pulimayang yang terkenal di Jambi ya, Pulimayang, atau mau ke Citraland, Citraraya, atau mau pilih yang biasa-biasa aja. Lalu lebih mengerucut lagi itu kepada jenis produk atau lebih ke cluster perumahannya. Ini untuk contoh dari hierarki produk. Dimulai dari yang paling basic pada kelompok kebutuhan sampai yang paling detail itu ke jenis produk. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi produk. Nah, produk ini dapat dibedakan berdasarkan ketahanannya. Berdasarkan ketahanannya ini, produk dapat dibedakan menjadi produk yang tahan lama dan produk yang tidak tahan lama. Oke. Produk yang tidak tahan lama, tentunya barang-barang kebutuhan sehari-hari yang kita gunakan, itu termasuk dalam kriteria produk yang tidak tahan lama. Karena barang yang wujudnya barang tidak tahan lama ini biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Jadi umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya apa? Nah, di sini udah ada contoh makanan ya. Makanan itu merupakan barang yang tidak tahan lama karena dia akan habis untuk kita konsumsi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Begitu juga dengan sabun, pasta gigi, sampo, itu merupakan barang yang termasuk dalam barang tidak tahan lama. Jadi semua barang yang punya expired date, punya masa berlakunya itu dia merupakan termasuk dalam klasifikasi produk tidak tahan lama. Nah, untuk produk yang tahan lama merupakan barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama dengan banyak pemakaian. Jadi kalau barang yang tahan lama, dia ini punya umur ekonomis. Contohnya adalah pastinya alat elektronik, lalu pakaian kita, kendaraan, nah itu merupakan barang yang tahan lama karena dia punya umur ekonomis. Oke, jadi berdasarkan uh, aspek ketahanan, produk dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu barang yang tahan lama dan barang yang tidak tahan lama. Nah, selanjutnya produk juga bisa diklasifikasikan berdasarkan wujudnya. Yang ada wujudnya itu barang, yang tidak ada wujudnya itu adalah jasa. Oke. Yang ketiga, ternyata produk juga bisa kita klasifikasikan berdasarkan tujuan pembeliannya. Berdasarkan tujuan pembelian, produk ini dapat kita bedakan menjadi dua macam. Yaitu yang pertama adalah barang konsumsi, dan yang kedua itu adalah barang industri. Pertama-tama kita akan bahas mengenai barang konsumsi terlebih dahulu. Nah, untuk barang konsumsi ini dapat kita klasifikasikan lagi berdasarkan 4 item secara umum. Oke. Yang pertama adalah convenience produk, atau ini merupakan barang kebutuhan pokok. Apa saja yang termasuk dalam barang kebutuhan pokok? Itu ada beras, sayur,
lauk pauk, itu masuk dalam convenience produk. Lalu ada juga di sini barang-barang darurat seperti obat-obatan. Di sini ada contohnya staples, impulse, dan emergency. Jadi kategori staples ini adalah barang pokok kayak sabun, pasta gigi, sampo. Nah, kalau impulse ini biasanya barang-barang yang dibeli tanpa rencana, tapi kita perlu. Kalau emergency merupakan barang-barang yang untuk pemenuhan kebutuhan darurat seperti obat-obatan, senter, alat pemadam. Nah, itu merupakan contoh dari convenience produk. Kriteria suatu barang dikatakan sebagai uh, convenience goods atau barang kebutuhan pokok itu adalah barangnya sering dibeli, harganya relatif murah, dan barangnya mudah untuk diperoleh. Oke. Selanjutnya untuk barang yang kedua yaitu adalah barang produk shopping. Jadi yang tadi ada berdasarkan tujuan pembelian, barang konsumsi dapat kita bedakan menjadi 4 item. Yang pertama ada convenience produk, yang kedua ada shopping produk. Nah, shopping produk ini membutuhkan waktu bagi konsumen untuk membelinya. Harus pikir-pikir dulu, nggak bisa langsung main ambil, karena biasanya shopping produk ini dia diharapkan untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Jadi belinya nggak selang waktu sebulan beli lagi, sebulan beli lagi. Kalau shopping produk ini biasanya konsumen mengharapkannya ketika dia beli shopping produk itu jangka waktu dia untuk membeli kembali itu lama, bisa tahunan. Oke. Makanya ketika kita berbicara mengenai shopping produk, ada beberapa konsumen yang loyal terhadap merek tertentu. Contohnya aja nih, contoh dari shopping produk ini kan merupakan alat elektronik ya, merupakan contoh dari shopping produk. Jadi kita kalau beli alat elektronik pastinya punya brand tersendiri ya, pasti udah punya pengalaman, misalnya Sharp, kulkas Sharp ternyata lebih awet ketimbang kulkas Toshiba. Jadi ada loyalitas dalam sebuah merek tertentu. Ada loyalitas terhadap merek Sharp karena konsumen sebelumnya udah pernah pakai Toshiba, tapi barangnya cepat rusak, TV-nya cepat rusak, kulkasnya cepat rusak. Ada nggak sih kulkas merek Toshiba? Nggak ada ya TV ya? Ya, itu contoh ya. Jadi dalam shopping produk ini konsumen tuh butuh waktu untuk membeli. Jadi dia butuh survei. Mungkin kalau elektronik yang mana yang hemat listrik, yang mana yang wattnya kecil. Jadi dia juga harus membandingkan merek yang satu dengan merek yang lain. Biasanya ada pola loyal terhadap merek karena itu tadi ya kemudahan kalau kita berbicara mengenai produk elektronik, kemudahan untuk servis, kemudahan untuk mengklaim garansi itu menjadi salah satu pertimbangan ketika kita beli produk elektronik. Makanya ketika ada yang sudah cocok dengan satu brand, maka dia terbiasa nanti kalau mau beli alat elektronik lain, dia belinya ke brand itu. Nah, terus juga ada kebiasaan untuk cenderung membandingkan toko ini untuk membandingkan harga ya, karena kan dibelinya untuk jangka waktu yang lama, diharapkan untuk jangka waktu yang lama. Contohnya selain alat elektronik, ini juga bisa furniture, mebel, alat-alat dapur, atau pakaian ya, seperti itu untuk shopping produk. Jadi dia penting sih, tapi dia sifatnya lebih tambahan, berbeda sama convenience produk yang memang sehari-hari digunakan. Oke. Lalu yang ketiga itu ada specialty produk. Nah, specialty produk ini lebih kepada barang-barang yang dibilang tersier ya, termasuk dalam kategori kebutuhan tersier. Jadi contohnya adalah contoh dari specialty produk ini misalnya mobil listrik. Oke. Jadi dia pengen pakai mobil, tapi mobil ini adalah mobil listrik. Jadi dia masuk dalam kategori mewah. Atau dia mau menggunakan kamera, tapi kameranya harus kamera yang DSLR atau yang ini Fuji Film, yang mereknya emang bagus, yang harganya juga nggak murah-murah amat. Atau kalau contohnya lagi di sini ada olahraga nih, pengen olahraga, tapi dia pengen olahraganya eksklusif, jadi dia golf.
Dia pengen pakai jam tangan, tapi jam tangannya harus Rolex. Jadi dia merupakan barang yang mewah. HP misalnya, HP-nya harus iPhone atau Samsung. Lalu kriteria barang konsumsi yang keempat itu adalah unsold product. Apa sih unsold product ini? Nah, unsold product ini merupakan produk atau barang yang tidak menjadi perhatian sampai kebutuhan akan hal tersebut muncul. Contohnya adalah asuransi. Asuransi. Jadi itu nggak terpikirkan oleh kita, tapi ternyata kita tuh butuh unsold produk ini. Jadi unsold produk ini merupakan barang-barang yang tidak diketahui konsumen. Atau kalaupun sudah diketahui, pada umumnya belum terpikirkan untuk membelinya. Jadi kayak asuransi jiwa. Kalau kita yang muda-muda ini jarang ya kepikiran buat ambil asuransi jiwa karena kan aku masih muda, ngapain aku ambil asuransi jiwa? Emangnya mau cepet-cepet meninggal? Nah seperti itu ya. Jadi dia tuh nggak jadi perhatian, tapi sebenarnya kita tuh tahu kalau dia tuh ada. Itu unsold produk. Nah salah satunya lagi contoh dari unsold good ini adalah ini asuransi kebakaran juga. Sebenarnya mungkin kayak kita mau ngambil asuransi kebakaran, kita pasti berpikir, ngapain mau ngambil asuransi kebakaran, kan aku nggak bakalan bakar rumah, seperti itu. Tapi sebenarnya untuk orang-orang tertentu itu penting, asuransi, terus juga dana pensiun, itu merupakan bentuk dari unsold produk. Tidak semua orang membutuhkan si layanan asuransi, dana pensiun, tidak semua orang butuh, tapi ada konsumen yang ambil ini, asuransi jiwa, asuransi mobil, asuransi rumah, asuransi kebakaran, dana pensiun. Ini merupakan klasifikasi produk berdasarkan tujuan pembelian. Yang pertama adalah barang konsumsi. Oke, ini merupakan contoh dari convenience goods. Tadi ada sampo untuk kebutuhan sehari-hari, emergency ada obat-obatan, impuls ini merupakan kalau yang pakai jilbab itu butuh yang namanya pasmina, butuh untuk ganti-ganti warna jilbab. Oke, ini kebutuhan shopping, ada backpack. Lalu specialty, ini di sini ada mobil dengan 2 pintu, Lamborghini atau Ferrari yang memang kesannya mewah bagi kalangan tertentu yang memang butuh barang mewah. Oke, di sini ada unsold, yaitu asuransi kebakaran. Nah, tadi kita membahas mengenai barang konsumsi. Nah, yang kedua ini ada yang namanya barang industri, merupakan bahan baku dan suku cadang. Jadi biasanya ini bentuknya adalah berupa bahan mentah. Apa aja contohnya bahan mentah? Nah, kalau untuk bahan mentah, produk pertanian itu ada gandum, kapas, ternak, buah, sayuran. Kalau untuk bahan-bahan yang berasal dari alam ada ikan, kayu, minyak mentah. Ini bahan mentahnya, ini bahan baku dan suku cadangnya. Jadi kalau kita mau mengolah gimana supaya ikan dari bahan mentah ini bisa kita jadikan sebagai ikan dalam kaleng sarden, pastinya kita pakai namanya bahan baku dan suku cadang hasil manufaktur. Pasti kita nanti bakal diolah ya dalam kaleng, nanti dimasak dulu, dikasih bumbu, ada pengawetnya supaya tahan lama. Kalau kalian perhatiin yang namanya sarden atau makanan kaleng, itu biasanya expiry date-nya itu minimal lebih dari 3 tahun. Pengelolaan ikan menjadi sarden sarden kalengan setelah melalui berbagai proses produksi pastinya dimasukkan ke dalam kemasan kaleng. Tentunya proses pengolahan dari ikan mentah jadi sarden ini perlu yang namanya proses produksi. Proses produksinya biasanya melibatkan pabrik. Berarti nanti ada pabrik juga, ada tenaga kerja juga. Itu merupakan barang industri. Lalu ada barang modal. Ini ada contohnya adalah pabrik. Untuk pengolahan dari bahan mentah menjadi barang jadi.
mesin-mesin pabriknya juga termasuk dalam barang modal. Nah, ini perlengkapan dan jasa bisnis adalah barang dan jasa tidak tahan lama yang membantu pengembangan atau pengelolaan produk akhir. Ini ya. Keputusan produk dalam produksi oleh seorang produsen harus memperhatikan kelima item ini. Yang pertama adalah atribut produk, branding, packaging, labeling, dan produk support services. Bauran produk merupakan kumpulan dari semua produk dan unit produk yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. Dalam memasarkan sebuah produknya, sebelum memulai untuk memasarkan produk, tentunya produsen ini harus fokus dengan yang namanya keputusan merek. Dia harus fokus dengan bagaimana caranya menciptakan sebuah merek yang relate dengan manfaat dari produknya. Kayak di sini udah ada contoh nih, Extra Joss, gambar tangan gitu. Dan sebenarnya dari pelabelan mereknya ini kita udah bisa simpulkan berarti produknya ini untuk membuat gimana ya, untuk menambah tenaga supaya jadi lebih ekstra dan lebih joss. Jadi hanya dengan sebuah merek, perusahaan atau produsen sudah mampu untuk menyampaikan pesannya kepada kita. Jadi sebuah merek aja. Oleh karena itu merek itu branding itu penting dalam pemasaran produk maupun jasa. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau kombinasi dari hal-hal tersebut yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang atau sekelompok penjual tertentu untuk membedakannya dari produk pesaing. Mungkin kita lihat juga ya untuk produk lain yang setara dengan Extra Joss ini adalah Kuku Bima. Kalau Extra Joss ini kalau nggak salah produsennya Bintang 7. Kalau Kuku Bima itu sudah muncul bukan ya? Oke, jadi cuman dari nama mereknya aja kita udah bisa tahu manfaatnya apa. Kita bisa melabeli si Extra Joss ini dengan minuman untuk menambah tenaga. Sama kayak Kuku Bima ya, kurang lebih kan sama ya, Kuku Bima Energi. Prosol, kuat ya. Nah, jadi untuk menambah tenaga. Oke, lalu ada Procold. Di sini namanya Procold. Jadi cold ini kan kalau misalnya demam. Jadi dari sini kita udah bisa tahu kalau si Procold ini ternyata untuk kalau misalnya lagi nggak enak badan bisa dikonsumsi sebagai obat. Oke. Lalu ada Cerebrofit. Nah, kalau kalian tahu cerebral ini kan otak ya kalau saya nggak salah. Jadi Cerebrofit ini merupakan suplemen untuk menambah asupan otak. Jadi dari namanya aja kita udah bisa menyimpulkan manfaat dari produk itu seperti apa. Jadi makanya dalam memberikan merek produk itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh main-main karena merek ini merupakan identitas pertama kita ketika kita memasarkan produk maupun jasanya. Jadi kasihlah merek sebagus-bagus mungkin. Kalau sekarang ada banyak juga ya orang yang melabeli usahanya itu dengan sebutan beberapa yang sering ditemui kalau di tempat makan itu es pocong atau mie setan kayak kayak gitu. Mungkin sebenarnya pelabelan nama produknya itu supaya produknya laris ya. Kalau kayak mie setan, pasti yang kita pikirkan adalah makan mie-nya berarti pedas. Tapi kalau es pocong, apa coba? Itu merupakan identitas merek yang membedakan suatu produk maupun layanan jasa dengan jasa lainnya. Misalnya brandingnya untuk kalau di jasa, misalnya brandingnya untuk membuat penginapan syariah. Berarti kan dari situ kita udah tahu tuh nama syariah di belakangnya. Oh, bank syariah. Dengan label syariah, merek syariah di belakangnya itu kita bisa mengidentifikasikan penginapan syariah berarti khusus untuk pasangan yang sudah menikah harus bawa buku nikah. Jadi kalau misalnya mau menginap yang bukan pasangan muhrimnya, kalau ke hotel atau penginapan syariah itu nggak bisa.
atau bank syariah. Kalau kita kepengen bahas masalah bunga di bank syariah itu salah, karena bank syariah itu bukan bunga, tapi bagi hasil sistemnya. Oke, seperti itu ya. 6 tingkatan pengertian merek. Itu ada atribut, manfaat, budaya, nilai, kepribadian, dan pengguna. Bisa kalian lihat di sini ya. Membangun merek ini ada beberapa provider. Provider telekomunikasi, beberapa masih ada, beberapa udah nggak ada lagi. Dalam membangun merek, perusahaan harus membuat keputusan tentang positioning merek, pemilihan nama merek, sponsor merek, dan pengembangan merek. Nah, ini merupakan sponsor merek. Siapa yang nggak tahu dengan ini salah satu merek otomotif yang ternama untuk di Indonesia ya, masih menjadi pilihan utama bagi keluarga. Ini merupakan merek nasional Toyota. Sebenarnya label Toyota ini masih di Astra. Toyota sama Daihatsu di Astra ya. Tapi merek dia ketika memasarkan produknya itu jadi beda. Padahal perusahaan utamanya itu ada di Astra International Group. Astra International Group membuat merek, nanti ada Toyota, ada Daihatsu. Ini selanjutnya adalah merek pribadi. Kalau misalnya kalian ke Indomaret, ke Alfamart, mungkin kalian sering lihat kemasan minumannya, minuman botol, air mineralnya itu dilabelin dengan Indomaret atau Alfamart. Kayak gini yang dicontoh ini kacang ya, tapi labelnya Alfamart. Ini merupakan merek pribadi. Kalau Toyota tadi kan merek nasional. Selain itu ada juga merek lisensi. Perusahaan-perusahaan franchise atau mungkin hotel juga ada yang franchise. Rata-rata hotel yang ada di Jambi itu franchise ya. Masih grup besar dari Luminor itu grupnya siapa gitu, Waringin grup kalau nggak salah, Luminor sama Rumah Tikto. Jadi itu merupakan merek lisensi. Kalau merek sendiri itu misalnya saya buka penginapan, terus saya kasih nama saya sendiri. Kalau misalnya kayak Aston, terus ada Luminor, Swiss Bell, itu kan dia kan merek lisensi ya. McDonald, KFC, CFC, Hawkband, itu semua franchise. Nah, selanjutnya ini ada co-branding. Co-branding ini apa? Coba kalian perhatiin kalau di sini itu ada label Garuda Indonesia, terus ada label BNI. Jadi co-branding ini merupakan company branding. Jadi kita tahu untuk BNI ini kartu kredit begini ya. Saya nggak tahu ini kartu kredit atau kartu debit. Nah, jadi dia ada branding sama perusahaan penerbangan Garuda Indonesia. Di satu sisi, mungkin nanti manfaat yang didapatkan dengan co-branding ini adalah pengguna kartu kredit BNI itu bisa mendapatkan diskon atau potongan harga ketika dia reservasi penerbangan menggunakan Garuda Indonesia. Tidak sedikit juga ya perusahaan yang melakukan co-branding. Kalau misalnya kalian sering makan di restoran pakai kartu kredit, nah itu ada banyak sekali contohnya ya, contoh sederhananya kalau makan di restoran pakai kartu kredit, banyak sekali penawaran yang diberikan oleh kartu kredit tersebut. Oke, itu merupakan bagian dari co-branding. Jadi dia kerjasama, perbankan kerjasama sama layanan, entah itu layanan jasa perbankan, jasa penerbangan maupun jasa makanan ya, food and beverage. Oke, ekuitas merek. Ekuitas merek merupakan pengaruh diferensial positif bahwa mengenal nama merek akan membuat pelanggan merespon produk atau jasa. Merek dengan ekuitas merek yang kuat adalah aset yang sangat berharga. Nah, kalau kita lihat di sini, produk yang punya merek yang sangat kuat sekali itu contoh yang paling sederhana adalah Indomie dari Indofood. Oke. Kayak mau makan mie instan itu harus Indomie. Jadi itu udah kayak tercipta punya ekuitas merek yang kuat. Atau misalnya kalau mobil tuh harus beli mobil Toyota karena harganya kalau dijual nggak bakal turun drastis. Oke, jadi itu ya
beberapa produk dengan ekuitas merek yang kuat itu memiliki pengaruh positif bagi brandnya sendiri. Atau misalnya kalian mau beli motor harus merek Honda, atau beli laptop harus merek Asus. Masing-masing dari kalian pasti punya persepsi yang berbeda, punya pandangan yang berbeda terhadap suatu brand berdasarkan pengalaman dari kalian sendiri, entah itu alat elektronik atau tempat berbelanja, tempat menginap. Dan itu ke depannya akan persepsi kalian ke depannya terhadap ekuitas, terhadap kekuatan merek itu akan berpengaruh terhadap keputusan pembelian kalian di masa yang akan datang. Oke, pengembangan merek ada banyak sekali ya. Di sini ada cara perusahaan untuk mengembangkan mereknya bisa dengan cara mengembangkan ini, mengembangkan merek, dengan cara membuat merek baru, atau bisa juga multi brand. Kalau untuk jasa keuangan, kalau kalian lihat beberapa perbankan dari yang awalnya bank konvensional itu jadi bank syariah, lalu menambahkan juga jasanya jadi asuransi juga. Terus selain asuransi juga menyediakan untuk pembelian saham atau sekuritas. Nah, itu merupakan line extension-nya. Jadi dia punya lininya apa aja. Dari yang awalnya perbankan, jadi konvensional, syariah, ada asuransi, lalu ada sekuritasnya, terus ada juga kalau untuk brand extension itu ya termasuk dalam kosmetik yang sudah pernah kita bahas dari Paragon. Jadi dia buat brand-brand lain. Kayak Nutrimart juga termasuk dalam brand extension. Dia bikin Nutrisari, Hilo. Oke. Terus kalau kita lihat di sini tadi contoh dari line extension juga Sunsilk. Beberapa sampo kalau dulu ya, kalau zaman dulu itu belum ada sampo khusus hijab. Sekarang udah ada sampo khusus wanita berhijab. Kalau dulu juga itu belum ada sampo dan sabun cuci muka untuk pria, sekarang udah ada tersendiri. Jadi itu merupakan pengembangan merek. Jadi perusahaan bisa milih mau melakukan line extension, brand extension, new brand, atau multi brand. Kayak sabun, kayak Lifebuoy. Lifebuoy itu kan merupakan produk yang citranya adalah khusus sabun untuk keluarga ya, karena kan dia kalau kita lihat dari packagingnya, terus dari iklannya juga, dia lebih memposisikan produknya untuk pasaran pada keluarga. Ketika dia kepengen menyasar produk yang untuk menyasar pasar anak muda atau wanita dewasa, dia ke saya nggak tahu Lux itu Unilever bukannya, jadi dia bikin diferensiasi lagi seperti itu. Nanti bisa kalian baca mengenai line extension, brand extension, new brand, dan multi brand. Tentunya perusahaan harus melakukan keempat strategi ini supaya mau kalau dia mau bersaing produknya dengan produk pesaing, dan supaya produknya itu tetap eksis di pasaran. Jadi dia harus melakukan kombinasi dari line extension, brand extension, new brand, bahkan dia bisa jadi multi brand. Oke, kalau misalnya kalian lihat untuk contoh dari multi brand ini, kalau kalian lihat yang lagi happening sekarang adalah Starbucks dalam kalengan, itu merupakan kerjasama antara Starbucks dan Nestle. Mungkin produknya nggak bakal diproduksi dalam waktu yang cukup lama, tapi itu merupakan strategi juga bagi perusahaan, baik itu Nestle dan Starbucks, karena kan jatuhnya orang-orang pada penasaran. Buat orang-orang yang belum pernah coba Starbucks yang harganya mahal, ketika dia dikemas dalam kalengan, terus juga harganya jadi lebih terjangkau, pasti orang-orang tertarik untuk coba gimana sih rasanya Starbucks itu. Itu merupakan contoh dari multi brand, jadi kerjasama antara dua brand yang berbeda menghasilkanlah si Starbucks dalam kaleng Nestle itu diproduksinya oleh Nestle.
setelah ada merek, tentunya pengemasan. Kalau untuk makanan kalengan, gimana caranya memastikan bahwa dikemas kedap ya, harus kedap udara ya, supaya itu tidak merubah rasa, terus juga supaya produknya tahan lama. Oke, susu kemasan yang literan sama susu kemasan yang kotakan kecil beda pengemasannya. Lalu ada pelabelan. Selanjutnya kita masuk ke jasa. Oke. Jasa, kategori bauran jasa yang pastinya adalah no service, pure tangible good, no service. Jadi dia emang pure tangible good, ini no service. Lalu ada tangible good with some service, lalu ada hybrid, ini sama dengan yang tadi ya, yang murni, lalu ada yang hybrid. Oke. Saya rasa itu aja. Lalu untuk tambahan pada bauran pemasaran jasa, karakteristik jasa ini ya ada 4 item. Yang pertama tidak berwujud, kecuali tadi yang gabungan, bervariasi, tidak terpisahkan, dan mudah lenyap. Ini maksudnya tidak terpisahkan ini adalah bahwa kita ketika melakukan jasa, penilaian ini nggak bisa kita pisahkan dari prosesnya. Jadi dia itu merupakan suatu kesatuan. Ketika kalian pertama kali datang duduk di restoran, dilayani oleh waiternya, terus disuguhkan makanan, sampai akhirnya nanti kalian bayar di kasir, itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Misalnya kalian lagi di restoran, pelayan makannya enak, puas, harganya juga sesuai harga dengan makanan yang diberikan, tapi ternyata dalam satu proses penyampaiannya ada yang nggak sesuai, ternyata pelayannya nggak ramah. Tentunya kalian pasti ini kan ada enggak lah makan di situ makanannya enak sih, tapi pelayannya nggak ramah. Jadi itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Atau contohnya tadi kita bahas mengenai jasa penerbangan Lion Air ya. Lion Air ini terkenal sebagai salah satu maskapai yang kurang bagus pelayanannya. Kalau misalnya kalian lihat di beberapa video yang sempat viral gimana dia memindahkan barang bagasi dengan cara digelinding sehingga barang-barang penumpang banyak yang rusak, nah itu kan tidak menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya pelayanan maskapainya bagus, pramugari dan pramugaranya pilotnya bagus, tapi ternyata untuk layanan handling bagasi yang nggak bagus, jadi kan tetap ada yang cacat, jadi dia nggak bisa dipisahkan karena dia merupakan suatu proses, satu kesatuan. Walaupun sebagus apapun pelayanan yang diberikan oleh pramugari dan pilot, tapi ternyata ada satu bagian yang mengecewakan, tentunya penilaian kita jadi ada minusnya. Kayak mudah lenyap ketika kita udah selesai dari restoran, udah selesai makan, udah gitu aja. Selesai. Ketika besoknya udah beda lagi, sama kayak jasa penginapan ketika kita udah nginep, udah selesai. Ketika kita check out udah selesai konsumsi jasanya. Oke. Tambahan dari bauran pemasaran jasa, seperti yang sering saya ulang-ulang, ada people, proses, dan physical evidence. Oke. Jadi erat sekali kaitannya dengan people kalau kita berbicara mengenai jasa. Kalau dalam produk itu ada yang namanya total quality management. Jadi ada manajemen kualitas yang bisa distandarisasi karena dia merupakan produk dan benda mati ya. Nah, kalau dalam jasa bisa dilakukan manajemen kualitas, tapi agak sulit karena jasa ini erat sekali kaitannya dengan interaksi dengan orang. Jadi susah untuk menstandarisasi orang yang satu dengan orang yang lain karena kan manusia benda hidup ya. Nah, ada orang-orang yang kalau misalnya lagi ada masalah bawaannya keluar itu nggak bagus. Tapi ada juga orang-orang yang bisa memisahkan masalah pribadi sama masalah kantor. Jadi kalau orang biasa itu sulit untuk dilakukan manajemen kualitas. Bisa tapi sulit.
Nah, di sini ada 5 kesenjangan yang mengakibatkan kegagalan dalam penyampaian jasa. Ketika harapan konsumen dan persepsi konsumen berbeda. Pastinya ketika terjadi ketidaksesuaian dengan yang dialami, dengan yang diharapkan, itu pasti terjadi kegagalan penyampaian jasa. Lalu adanya perbedaan antara spesifikasi mutu jasa dengan penyampaian jasa. Contohnya, misalnya ketika kalian mau pijat, misalnya mau pijat nih, badan capek-capek, di list yang di depan itu, list harga di depan, harga 90.000 untuk jangka waktu pijat 90 menit. Ternyata waktu dieksekusi 90.000 itu cuma untuk 1 jam, tapi di depan 90 menit. Tentunya akan terjadi ketidaksesuaian antara spesifikasi di awal dengan penyampaian jasanya. Ada juga yang seperti ini, perbedaan antara persepsi manajemen dan spesifikasi mutu jasa. Misalnya kalau persepsi manajemen, ini misalnya hotel ya, hotel bintang 5. Kalau hotel bintang 5 itu spesifikasi persepsi manajemennya cukup dengan sekedar ada kolam renang itu cukup. Tapi ternyata untuk spesifikasi mutu jasa yang layak dikatakan hotel bintang 5 itu nggak cuma kolam renang. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, saya rasa demikian dari perkuliahan hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaiannya jika masih kurang, nanti mungkin bisa dibaca sebagai tambahan, nanti akan diberikan tugas terkait dengan ini tadi. Oke. Tadi saya sudah mencontohkan untuk spesifikasi tingkatan produk berdasarkan kebutuhan konsumen dari mulai core benefit, basic product, expected product, augmented, dan potensial dalam contoh layanan penginapan atau hotel. Nah, nanti mungkin bisa kalian berikan contoh untuk pada jasa lain maupun pada produk. Bisa nanti kalian bahas mengenai laundry, atau cucian mobil, atau restoran, yang mana yang merupakan core benefit dari restoran, terus potensial produknya apa. Kalau misalnya pendidikan, jasa pendidikan, kampus, core benefitnya ini kampus adalah untuk belajar, basic produknya apa, expected produknya apa. Atau kalau kalian mau bahas mengenai produk, misalnya sabun, sabun mandi, apa yang kalian harapkan dari sabun mandi atau sabun muka, itu juga bisa. Nah, coba kalian bikin analisa sederhana tentang produk, bisa berupa jasa, bisa berupa produk elektronik. Nanti kalian bahas satu persatu apa core benefitnya, apa basic produknya, apa expected, augmented, dan potensial produknya. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau misalnya yang tidak jelas bisa ditanyakan ke saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.